masalah, tahan dulu dia begini. Jadi ada orang kita kirimkan, coba langsung live ke kalian kan. Shalom Bapak Ibu Saudara, puji Tuhan, kita bersyukur oleh karena kasih dan anugerah Tuhan kembali kita boleh berjumpa dalam program kita, dalam acara kita Obat Tidur yang sudah tidak asing lagi bagi kita. Dan malam hari ini saya percaya ada berkat, kuasa, mujizat Tuhan yang akan dinyatakan bagi setiap kita. Untuk Bapak Ibu Saudara yang sudah masuk live streaming ini, mohon jangan keluar, kita akan sama-sama menikmati kebaikan, hadirat Tuhan dan berkat Tuhan yang akan dinyatakan bagi setiap kita. Puji Tuhan, mari saya ajak kita untuk mempersiapkan hati kita terlebih dahulu, menyembah, memuliakan nama Tuhan malam hari ini. Haleluya, haleluya. Mari kita tunduk kepala Bapak Ibu Saudara di rumah kita masing-masing, kita siapkan hati kita untuk berdoa kepada Tuhan. Bapa di sorga, kami siapkan hati kami Tuhan untuk menyembah Engkau, merenungkan segala kasih dan kebaikan-Mu Tuhan. Kami angkat pujian kami malam hari ini, kami sembah Engkau Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus Engkau hadir di rumah kami masing-masing. Engkau melawat kami, Engkau memberkati kami, Engkau menjumpai kami, orang-orang yang Engkau kasihi Tuhan. Dalam nama Yesus kita siap menyembah Tuhan dan diberkati. Bersama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan, haleluya, haleluya. Bapa, Kau setia, Bapa Kau mulia. Bapa, Kau setia. Saudara, dari awal kita nyatakan pujian ini. Haleluya, haleluya. Bapa Kau setia, Bapa Kau mulia. Haleluya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa Kau setia. Sekali lagi, Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan
hormat dan kemuliaan hanya bagi Tuhan kami Yesus Kristus, Raja di atas segala raja, yang kami puji, yang kami sembah, yang kami agungkan malam hari. Terima kasih Bapa, Engkau sudah melawat kami, Engkau sudah melawat umatmu dimanapun berada. Kami percaya hadirat kuasa Tuhan dinyatakan bagi setiap kami malam hari ini. Dan kini kami siapkan hati kami ya Bapa untuk mendengarkan firman-Mu. Engkau yang menggurapi pakai hamba-Mu untuk menjadi saluran berkat setiap jemaat-Mu dimanapun berada, umat-Mu dimanapun berada, orang-orang yang Tuhan kasihi, dijamah, diberkati Tuhan. Sebelum kami terima mujizat Tuhan, kami akan dengarkan sebagian daripada firman-Mu. Segala kuasa kegelapan pekerjaan iblis yang menghalangi firman-Mu disampaikan, kami patahkan dalam nama Yesus, tidak berkuasa atas kami. Dalam nama Yesus kita siap diberkati Tuhan. Bersama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan. Saya percaya kuasa dan hadirat Tuhan mengalir bagi setiap hati kita dimanapun kita berada. Khususnya kita yang menyaksikan acara ini, saya percaya berkat Tuhan juga akan dinyatakan bagi setiap kita pada malam hari ini. Bapak Ibu Saudara, ya, kita sudah menyembah Tuhan. Ya, sekarang kita tiba saja untuk mendengarkan sebagian daripada firman Tuhan. Ambil Alkitabnya Bapak Ibu Saudara dimanapun berada. Kita akan belajar satu kebenaran firman Tuhan, ya, yang saya beri judul, yang sudah diupload beberapa waktu yang lalu, ya, From Zero to Hero. Ya, itu menjadi judul kita malam hari ini. Apa artinya ini Bapak Ibu Saudara? Ini adalah satu bahasa Inggris, ya. Mungkin Bapak Ibu Saudara yang tidak mengerti, saya akan sampaikan bahwa from zero itu adalah titik nol, ya, titik terendah, di mana keadaan yang bisa dikatakan keadaan yang terpuruk, keadaan yang tidak dianggap, keadaan yang sulit Bapak Ibu Saudara. Tapi di balik keadaan sulit, di balik keadaan yang tidak menentu, di balik keadaan yang tidak dianggap itu, Tuhan mau angkat kita untuk menjadi pemenang. Tuhan mau angkat kita untuk menjadi hero. Nah, itu yang akan saya sampaikan malam hari ini. Nah, Bapak Ibu Saudara, ya, pemimpin-pemimpin besar yang Tuhan angkat, ya, yang Tuhan pakai dalam Alkitab, kebanyakan dari nol, ya. Artinya kebanyakan dari orang yang tidak punya apa-apa. Kebanyakan dari orang yang tidak dianggap. Kebanyakan dari orang yang sebenarnya tidak masuk dalam kualifikasi. Nah, mungkin Bapak Ibu Saudara malam hari adalah orang yang salah satunya adalah orang yang di mata dunia tidak dianggap, atau di mata dunia mungkin tidak punya apa-apa Bapak Ibu Saudara. Tapi saya mau pastikan, saya mau katakan kepada kita semua bahwa Tuhan senang untuk mengangkat orang-orang yang seperti ini. Karena apa? Waktu Tuhan mengangkat orang-orang yang seperti ini, disitulah akan nampak nyata bahwa kuasa Tuhan dinyatakan. Di situ akan nampak nyata bahwa Tuhan sanggup untuk mengubah orang yang dari nol menjadi orang yang luar biasa, menjadi orang yang dipakai Tuhan Bapak Ibu Saudara. Bahkan dalam bisnis juga seperti itu, ya. Ada orang-orang yang dari nol, yang tidak punya apa-apa, Tuhan senang angkat orang-orang seperti ini, ya. Nah, kita akan belajar dari seorang pemimpin di zaman Perjanjian Lama. Saya ajak kita untuk membuka kitab Hakim-Hakim pasal yang ke-11. Bapak Ibu Saudara di rumah, mari ambil Alkitabnya. Kita belajar bersama-sama Hakim-Hakim pasal yang ke-11. Kita baca dari mulai ayat 1 sampai dengan ayat 11, ya. Mungkin ini menjadi tokoh yang tidak asing bagi kita. Ya, seorang hakim-hakim, seorang pemimpin dari bangsa Israel, ya, ketika dalam Perjanjian Lama namanya Yefta Bapak Ibu. Mari kita buka Alkitab kita, Hakim-Hakim pasal 11 ayat 1 sampai dengan 11. Saya bacakan bagi kita semua, ya. Adapun Yefta orang Gilead itu adalah seorang pahlawan yang gagah perkasa, tetapi ia anak seorang perempuan sundal. Ayah Yefta ialah Gilead. Juga istri Gilead melahirkan anak-anak laki baginya. Setelah besar anak-anak istrinya ini, maka mereka mengusir Yefta. Katanya kepadanya, engkau tidak mendapat milik pusaka dalam keluarga kami, sebab engkau anak dari perempuan lain. Ayat 3, maka larilah Yefta dari saudara-saudaranya itu dan diam di tanah Tok. Di sana berkumpullah kepadanya petualang-petualang yang pergi merampok bersama-sama dengan dia. Beberapa waktu kemudian Bani Amun berperang melawan orang Israel, dan ketika Bani Amun itu berperang melawan orang Israel, pergilah para tua-tua Gilead menjemput Yefta dari tanah Tok. Kata mereka kepada Yefta, mari jadilah panglima kami dan biarlah kita berperang melawan Bani Amun. Tetapi kata Yefta kepada para tua-tua Gilead itu, bukankah kamu sendiri membenci aku dan mengusir aku dari keluargaku? Mengapa kamu datang sekarang kepadaku pada waktu kamu terdesak? Kemudian berkatalah para tua-tua Gilead kepada Yefta, memang kami datang kembali sekarang kepadamu. Ikutilah kami dan berperanglah melawan Bani Amun. Maka engkau akan menjadi kepala atas kami dan seluruh penduduk Gilead.
Kata Yefta kepada para tua-tua Gilead, jadi jika kamu membawa aku kembali untuk berperang melawan Bani Amon, dan Tuhan menyerahkan mereka kepadaku, maka akulah yang akan menjadi kepala atas kamu. Lalu kata para tua-tua Gilead kepada Yefta, demi Tuhan yang mendengarkannya, sebagai saksi antara kita, kami akan berbuat seperti katamu itu. Ayat 11. Maka Yefta ikut dengan para tua-tua Gilead, lalu bangsa itu mengangkat dia menjadi kepala dan panglima mereka. Tetapi Yefta membawa seluruh perkaranya itu ke hadapan Tuhan di Mizpah. Nah, Bapak Ibu Saudara, inilah salah satu tokoh yang saya mau sampaikan, mau ajarkan kepada kita semua, bahwa Yefta adalah orang yang dari awalnya adalah orang yang tidak dianggap, orang yang kesulitan, orang yang sebenarnya tidak masuk kualifikasi untuk menjadi pemenang. Tapi kita membaca Bapak Ibu Saudara bahwa di akhir cerita ini ya, dia dibutuhkan. Di akhir cerita ini dia diangkat oleh Tuhan untuk menjadi pemimpin daripada bangsa Israel pada saat itu. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau kita melihat dalam ayat 1, 2, dan 3, di sini sebenarnya masalah Yefta adalah yang pertama, asal usulnya tak jelas. Ya, asal usulnya tak jelas. Dia punya bapak, ya, seorang dari Gilead, tetapi ibunya dikatakan dalam ayat 1 adalah perempuan sundal, Bapak Ibu. Di mana inilah keadaan yang terendah, ya. Ini keadaan yang sulit bagi dirinya ketika lahir ke dunia. Mungkin ada di antara kita Bapak Ibu Saudara, ya, orang-orang yang merasa diri tidak layak, merasa diri asal usulnya tak jelas, ya, mungkin yang menyaksikan acara ini. Saya mau katakan, mungkin Bapak Ibu Saudara ya yang merasakan hal itu sama dengan kisah Yefta ini. Tetapi nanti di akhir cerita Bapak Ibu Saudara kita akan melihat bahwa Yefta diangkat Tuhan. Demikian Bapak Ibu Saudara juga ya, ketika Bapak Ibu Saudara menganggap diri Bapak Ibu Saudara tidak jelas asal usulnya ya, dalam keadaan terendah, Tuhan juga mau angkat Bapak Ibu Saudara untuk menjadi hero, untuk menjadi pemenang yang luar biasa dipakai Tuhan. Nah, kemudian apalagi Bapak Ibu Saudara, ya selain asal usul Yefta tak jelas, dia diusir Bapak Ibu Saudara ya. Bapaknya yang bernama Gilead tadi punya istri lagi dan punya anak-anak yang lain ya. Kemudian Yefta tinggal bersama dengan ibu tirinya, bersama dengan saudara-saudara tirinya. Apa yang terjadi? Ayat 2 mengatakan Yefta diusir ya. Bahkan dikata-katain ya. Yefta dikata-katain, kamu tidak akan dapat apa-apa dari harta warisan orang tuanya ya. Di situ perasaan Yefta pasti sakit Bapak Ibu Saudara. Di situ dia terpuruk, sehingga apa yang terjadi? Dia lari dari rumah, ya, dia diusir, dan ayat 3 mengatakan sampai Yefta harus menjadi perampok Bapak Ibu Saudara. Disitulah keadaan terendah dia rasakan dalam hidup Yefta ini Bapak Ibu Saudara. Dan apa yang terjadi? Tuhan tidak berhenti sampai di situ, ya. Tuhan angkat dia di akhir cerita ini Bapak Ibu Saudara untuk menjadi kepala, untuk menjadi pemimpin daripada bangsa Israel pada saat itu. Amin Bapak Ibu Saudara. Dan keadaan ini juga Bapak Ibu Saudara ya, saya yakin percaya ketika kita alami keadaan yang seperti Yefta ini, Tuhan juga akan mengangkat kita untuk menjadi kepala. Dalam usaha bisnis Bapak Ibu Saudara, Tuhan juga akan mengangkat kita untuk menjadi hero. Saya yakin dan percaya itu. Nah, sekarang pertanyaannya ya, apa yang menjadi rahasianya? Ya, apa yang menjadi kunci keberhasilan Yefta ini? Ya, di dalam cerita ini jelas sekali ada rahasianya yang akan saya berikan kepada Bapak Ibu Saudara. Yang pertama itu dalam ayat yang ke-11 dikatakan apa? Maka Yefta ikut ya, dengan para tua-tua Gilead, lalu bangsa itu mengangkat dia menjadi kepala dan panglima mereka. Tetapi Yefta membawa apa? Seluruh perkaranya itu ke hadapan Tuhan di Mizpah. Jadi poin yang pertama, rahasia yang pertama kenapa Yefta ini bisa berhasil, bisa menjadi hero, padahal dia ada dalam titik terendah awalnya. Yang pertama itu adalah dia berserah kepada Tuhan Bapak Ibu. Ini yang penting ya. Dikatakan ayat 11 ini dia bawa segala perkaranya itu, dia bawa segala masalah persoalan hidupnya itu kepada Tuhan di Mizpah. Itu kata ayat 11 ini Bapak Ibu Saudara. Berserah dan menyerah itu berbeda Bapak Ibu Saudara. Menyerah itu tidak melakukan apa-apa ya, tapi kalau berserah membawa segala perkara itu kepada Tuhan. Nah, yang Yefta lakukan inilah berserah kepada Tuhan Bapak Ibu. Apapun keadaan kita, apapun kehidupan kita hari ini Bapak Ibu Saudara, saya mau katakan mari kita berserah ya, jangan menyerah, tapi kita berserah kepada Tuhan. Karena waktu kita berserah, di situ Tuhan turun tangan. Berserah kepada Tuhan itu artinya juga mengandalkan Tuhan Bapak Ibu Saudara. Karena Yeremia dalam pasal 17 mengatakan apa ya? Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Begitu sebaliknya, diberkatilah orang yang terkutuklah orang yang tidak mengandalkan Tuhan Bapak Ibu Saudara, yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Nah, Yefta ini Bapak Ibu Saudara, kunci keberhasilan pertamanya adalah dia berserah kepada Tuhan ya. Bapak Ibu Saudara, apapun keadaan kita hari ini ya, dalam usaha, dalam bisnis, mungkin Bapak Ibu Saudara dalam keadaan terpuruk ya, diserang sakit penyakit, mari kita berserah kepada Tuhan. Tuhan akan mengangkat kita untuk menjadi hero-heronya Tuhan.
Tuhan akan mengangkat kita bagi kemuliaan, bagi nama Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara. Nah, Yefta ini dia berserah, dia bawa seluruh, ya, artinya semua perkaranya itu kepada Tuhan. Mari kita berserah kepada Tuhan. Aku berserah, aku berserah. Aku berserah, seperti pujian yang berkata, yang sering kita nyanyikan Bapak Ibu Saudara. Nah, itu hal yang pertama. Dan yang kedua, ya, saya akan bawa kita sedikit dalam ayat yang ke-29 ya. Kita akan melihat dalam ayat 29, ini poin yang kedua. Kalau yang pertama tadi berserah, yang kedua dikatakan apa? Ayat 29 pasal 11 ini Bapak Ibu Saudara, saya bacakan. Lalu roh Tuhan menghinggapi Yefta, ia berjalan melalui daerah Gilead dan daerah Manasye. Kemudian melalui Mispa di Gilead dan lari dari Mispa di Gilead ia berjalan terus ke daerah Bani Amon. Yang kedua Bapak Ibu Saudara, kalau kita melihat dari ayat ini, di sini ada roh Tuhan, ya. Di sini ada roh Tuhan yang hinggap kepada Yefta. Maka hal yang kedua Bapak Ibu Saudara, kalau kita mau menjadi hero, ya, kita harus dipenuhi oleh Roh Kudus. Kita harus dipenuhi oleh roh Tuhan Bapak Ibu Saudara. Mungkin Bapak Ibu Saudara bertanya-tanya, bagaimana caranya Pak agar kami dipenuhi oleh roh Tuhan? Saya mau katakan hal yang pertama, yang simple ya, mau saya sampaikan kepada kita semua ya. Bagi Bapak Ibu Saudara yang masih bingung tentang ini, saya akan sampaikan kepada kita bahwa yang pertama Bapak Ibu Saudara, kalau kita mau didiami, dipenuhi oleh roh Tuhan, kita harus percaya dulu kepada Tuhan Yesus. Ya, kita harus percaya kepada Tuhan Yesus sebagai juru selamat kita satu-satunya, sebagai Allah kita yang datang ke dunia. Sepenuh hati kita terima Dia dan mengaku Yesus, maka di sana ada keselamatan, dan bukan hanya keselamatan, roh Tuhan akan turun atas kita. Dan ketika roh Tuhan turun atas kita, disitulah kita memiliki kemampuan yang luar biasa. Di situ kita menjadi orang yang mampu, ya, menjadi orang yang dimampukan oleh Tuhan. Yang tadinya kita mungkin tidak bisa melakukan hal ini dan itu, tapi waktu roh Tuhan ada pada kita, kita dipenuhi roh Allah, kita menjadi mampu dan luar biasa dipakai Tuhan bagi kemuliaan nama-Nya. Amin Bapak Ibu Saudara. Nah, ini hal yang kedua, kita harus dipenuhi oleh Roh Kudus. Ya. Bagi orang-orang mungkin yang sudah percaya Bapak Ibu Saudara, dipenuhi Roh Kudus harus kita alami ya, terus menerus, dan dalam kepenuhan Roh Kudus itu kita juga mampu melakukan berbagai macam hal untuk memuliakan Tuhan. Dan bagi orang yang sudah percaya untuk dipenuhi Roh Kudus, kita harus banyak menyembah Tuhan, bersekutu dengan Tuhan, mengambil waktu menyembah Dia, maka kita akan mengalami kepenuhan Roh Kudus. Bukan hanya berbicara tentang bahasa roh, bukan Bapak Ibu Saudara, tapi berbicara tentang mengalami terus hadirat Tuhan dimanapun Dia berada. Dan waktu kita mengalami kepenuhan itu, kita akan melakukan perkara-perkara besar, karena Roh Kudus itu yang akan memampukan setiap kita. Dalam pekerjaan juga seperti itu Bapak Ibu Saudara. Semua bisa kita lakukan dengan pimpinan Roh Allah. Saya teringat akan Yusuf ya, dalam perjanjian lama ya, ketika dia dijual Bapak Ibu Saudara oleh saudaranya, dia menjadi pembantu, bahkan masuk dalam penjara, kemudian menjadi orang yang berhasil di tanah Mesir. Semua keberhasilannya itu Bapak Ibu Saudara, itu terjadi karena dia dipenuhi, dipimpin oleh Roh Tuhan. Bapak Ibu bisa cek itu dalam Kejadian ya. Kita akan bisa melihat kisahnya. Nah, ini hal yang kedua Bapak Ibu, kita harus dipenuhi roh Tuhan, maka kita akan menjadi hero. Dan yang ketiga Bapak Ibu Saudara, dalam ayat 30 yang terakhir ya, yang terakhir dikatakan di sini bahwa lalu bernazarlah Yefta kepada Tuhan, katanya, jika engkau sungguh-sungguh menyerahkan Bani Amon itu ke dalam tanganku, maka apa yang keluar dari pintu rumahku untuk menemui aku pada waktu aku kembali dengan selamat dari Bani Amon itu akan menjadi kepunyaan Tuhan, dan aku akan mempersembahkannya sebagai korban bakaran. Yang ketiga Bapak Ibu Saudara, kalau kita melihat dalam kisah ini, Yefta bernazar kepada Tuhan. Apa arti nazar Bapak Ibu Saudara? Nazar itulah sebuah janji kepada Tuhan ya. Ini berbicara tentang hubungan antara Bapak Ibu Saudara dengan Tuhan ya, pribadi lepas pribadi ya. Saya tidak memaksakan itu, tapi dalam Alkitab nazar itu ada beberapa orang yang melakukan. Salah satu contohnya itu Yefta ini, dan kemudian ada Hana Bapak Ibu Saudara. Berbicara tentang sebuah janji kepada Tuhan yang dia utarakan, yang dia sampaikan pribadi lepas pribadi kepada Tuhan. Ya, itu nazar Bapak Ibu Saudara. Mungkin Bapak Ibu, saya beri contoh seperti ini. Mungkin Bapak Ibu dalam keadaan sakit hari ini, ya, keadaan sakit yang tidak bisa disembuhkan lagi menurut medis. Bapak Ibu bisa bernazar. Contohnya begini, saya akan menjadi hamba Tuhan, Bapak Tuhan, saya akan menjadi hamba Tuhan, dan ketika saya sembuh, nanti saya akan menjadi hamba Tuhan, lalu Tuhan menyembuhkan dia. Itu sebuah contoh saja Bapak Ibu Saudara. Dan dalam perjanjian lama ada Yefta dan juga Hana. Hana itu dalam kisahnya dalam 1 Samuel, dia tidak punya anak Bapak Ibu Saudara, dia diejek ya. Kemudian dia datang kepada Tuhan, dia berdoa di bait suci, dia berdoa kepada Tuhan, dia bernazar kalau Tuhan nanti memberikan dia seorang anak ya, dia akan menyerahkan itu, menjadikan anak itu hamba Tuhan. Lahirlah Samuel Bapak Ibu Saudara, yang Tuhan pakai luar biasa
pada saat itu. Nah, itulah nazar Bapak Ibu Saudara. Sebuah janji yang diucapkan kepada Tuhan pribadi lepas pribadi. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya tidak paksa untuk hal ini, tapi di Alkitab ada menjelaskan bahwa orang yang bernazar kepada Tuhan, dia pasti akan terima janji Tuhan. Dia akan pasti menerima pertolongan Tuhan dan menjadi hero yang Tuhan pakai luar biasa. Nah, ketiga hal ini Bapak Ibu Saudara yang menjadi rahasia Yefta. Bagi Bapak Ibu Saudara yang hari ini mengalami keterpurukan, berada dalam titik nol, saya akan memberikan rahasia ini kepada kita. Saya ingatkan kembali, yang pertama berserah kepada Tuhan, yang kedua dipenuhi oleh Roh Tuhan, dan yang ketiga bernazar kepada Tuhan. Puji Tuhan, mari Bapak Ibu Saudara kita angkat satu lagu pujian, dan Bapak Gembala dan tempatnya akan berdoa bagi setiap kita. Untuk Bapak Ibu Saudara yang mungkin memiliki pergumulan, entah itu usaha, bisnis, apapun itu bentuknya, kirimkan dalam kolom komentar. Bapak Gembala bersama dengan tim akan berdoa dari tempat ini bagi kita semua. Aku berserah, aku berserah. Haleluya. Haleluya. Aku berserah. Katakan aku berserah. Mari berserah Bapak Ibu Saudara. Katakan aku berserah pada Yesus. Pada Yesus juru selamat. Aku berserah. Aku berserah. Aku berserah. Haleluya, haleluya. Pada Yesus juru selamat, aku berserah. Bapak kami bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan kalau Tuhan telah memberkati kami melalui kebenaran firman-Mu. Berkatilah hamba-Mu juga, berkati kami semua. Biarlah semua persoalan hidup kami Tuhan kiranya Bapak yang Kau angkat. Amin. Dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa bersyukur atas firman ini. Haleluya. Amin. Baik, puji Tuhan Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan, kita telah diberkati oleh hamba-Nya melalui kebenaran firman Tuhan disampaikan, di mana yaitu from zero to hero, ya, artinya dari titik nol yang tidak mungkin menjadi seorang pahlawan. Dan kita lihat Yefta itu adalah menjadi pahlawan. Ada 3 hal yang dia miliki. Rahasianya saudaraku, bahwa dia itu adalah, dikatakan tadi, dia mau berserah, membawa masalah itu kepada Tuhan, ya. Kita tahu dia adalah orang yang dikucilkan, yang akhirnya dia menjadi gangster, ya. Dan kemudian dia dipenuhi oleh Roh Tuhan. Kemudian juga bernazar. Ketiga poin ini adalah penting kita lakukan supaya bisa kita saudaraku mencapai yang sebagaimana dicapai oleh Yefta. Mengenai bicara tentang bernazar, saya mau sampaikan, saudara, tadi sudah dijelaskan. Nomensen adalah seorang anak petani miskin, dan dia juga saudara untuk digaji orang untuk memelihara kuda, tapi dia jatuh dari kuda itu lalu lumpuh. Tapi ketika dia lumpuh, saudaraku, dia bernazar kepada Tuhan, Tuhan, kalau Tuhan sembuhkan aku, saya akan mau Engkau pakai menjadi alat-Mu kemanapun Engkau utus. Makanya Tuhan utus dia ke tanah Batak, yaitu Batak pemakan manusia itu yang dikenal orang, ya. Tapi akhirnya Tuhan sembuhkan dia, lalu Tuhan utus. Puji Tuhan, dia berhasil, dan sekarang dia diberi gelar Opui, gelar tertinggi untuk orang Batak. Itu adalah hal yang luar biasa. Artinya apa? Kalau kita bernazar, saya percaya Tuhan akan menjawab seluruh persoalan hidup kita. Nah, jemaat yang sering bernazar adalah jemaat yang bertumbuh, jemaat yang diberkati Tuhan. Nah, namanya bernazar sudah tidak mungkin lagi dijawab, tapi kalau sudah bernazar lalu dijawab Tuhan. Nah, biasanya itu adalah dia mengalami pertumbuhan rohani yang luar biasa, dia akan diberkati. Dan biasanya begitulah gereja yang bertumbuh adalah gereja kalau jemaahnya gemar bernazar, manakala ada persoalan hidup yang tidak bisa dipecahkan. Baik. Puji Tuhan, Shalom Bapak Ibu Saudara. Kita telah mendengarkan firman Tuhan tadi. Saya mau menyapa Bapak Ibu Saudara. Selamat malam buat Ruth Sihan yang selalu setia. Tapi saya berharap juga kepada saudara-saudara jangan langsung keluar, ya. Kemudian juga Herlina Burmanurung, terima kasih sudah mengikuti program ini. Juga Bapak Kuitoni Lease, ya. Terima kasih juga dari Nias, dan Oyen juga dari Malang. Terima kasih Elizabeth juga, terima kasih Ricardo Alfonso. Demikian juga yaitu PB, terima kasih Tika Dede juga. Rustani Samosir, Agus, terima kasih Bang. Demikian juga yaitu Mama Dion, terima kasih Ibu. Juni Ferawati, terima kasih, dan Peruntungan Semangora, Brita Lia, dan juga Reta Mitra. Terima kasih untuk semuanya.
Saya percaya Tuhan Allah akan semakin memberkati Bapak Ibu Saudara. Demikian juga Bapak Suandi Lubis. Terima kasih Pak sudah mengikuti. Dan komen Bapak di sini adalah Praise the Lord ya. Terima kasih. Dan saudara adalah orang beruntung, orang menerima berkat-berkat Tuhan melalui doa-doa malam hari ini. Oleh karena itu kami langsung berdoa kepada Bapak Ibu Saudara dan menyebut nama. Bapak, kami berdoa Tuhan saat ini buat Ruth, kiranya Engkau berkati dia, berkati orang tuanya, berkati Herlina Manurung, berkati Bapak Pitoni Lase juga Engkau berkati Tuhan Oyen, berkati Bapak Ibu ini Elizabeth juga Engkau berkati, Bapak Domingus sebagai pembicara juga malam hari ini Engkau berkati ya Tuhan Ika Dede, berkati Engkau campur tangan, juga berkati keluarganya, lindungi Baby juga Engkau lindungi dan orang tuanya semua saudara famili. Rustani, Bu Samosir Engkau berkati usaha niaganya, keluarganya. Agus juga demikian Engkau berkati. Mama Dion juga Engkau berkati. Bapak Juni Perawati Engkau berkati. Peruntungan semua orang kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Bahkan juga Reta Mitra dan juga sekalian Lia Berita ya Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Dan kami berdoa apapun persoalan mereka kiranya Tuhan mengangkat. Dan kami rindukan saat ini berdoa buat orang-orang yang kapan saja video ini didengar melalui YouTube atau juga melalui fanspage ini Tuhan. Kiranya Bapak Engkau menyembuhkan mereka yang sakit, Engkau juga senantiasa memperkaya mereka. Kami berdoa Tuhan, hiburlah mereka yang susah, kuatkanlah mereka yang lemah, dan sembuhkanlah mereka yang sakit. Terima kasih. Kami bersyukur ada di kota ini, kiranya Engkau menolong kecamatan kota ini, berkati kota dan provinsi Kepri, bahkan juga Indonesia dari segala kuasa yang merobohkan Indonesia ini, yang mencoba membuat gerakan separatisme. Kami tolak patahkan kuasa yang dalam Yesus. Kami berdoa NKRI adalah harga mati bagi kami, presiden, wakilnya, jajarannya hingga sampai tingkat terendah. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Bapak, kami serahkan khususnya Papua ke dalam tangan Tuhan. Kami rindu Papua tetap bersama kami. Oleh karena itu kami serahkanlah semua itu ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Indonesia semakin jaya. Kami bersyukur kalau Kota Batam dan Indonesia sudah pulih dari penyakit COVID. Oleh karena itu Tuhan, kami naikkan segala kemuliaan hormat bagi Engkau ya Bapak. Gereja-gereja kami pertaruhkan ke dalam Tuhan, besok akan beribadah. Ingatkan anak-anakmu untuk beribadah ya Tuhan. Pakai kami hamba-hambamu dengan segala kerendahan hati untuk menyampaikan pesan Tuhan, memotivasi umatmu, menyampaikan berita Injil, berita keselamatan. Berkati hamba-hamba Tuhan ya Bapak, para misionaris, berkati ya Tuhan. Kami bersyukur, berterima kasih buat malam hari ini di mana Tuhan memakai kami anak-anakmu ini untuk menyampaikan pesan Tuhan kepada seluruh dunia. Kami bersyukur Tuhan, dan pada saat ini kami dalam memanfaatkan apa yang kami miliki untuk kerajaan Allah. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau ya Bapa. Dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa dan bersyukur. Bapak Ibu Saudara akan kasih dalam Tuhan saat ini, arahkanlah pandang kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Terimalah berkat daripada Allah Bapa, kasih yang dan damai sejahtera daripada Tuhan kita Yesus Kristus, dalam persekutuan kuasa Roh Kudus itu menyertai Bapak Ibu Saudara sekalian. Dari saat ini hingga sudah datang yang kedua menjemput salah-salahnya. Haleluya, haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan, senang melihat Bapak Ibu Saudara mengikuti program ini, dan kami bersyukur, kami percaya bahwa Saudara adalah orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Saya percaya juga Bapak Ibu Saudara malam hari telah diberkati oleh Tuhan melalui khotbahnya, dan tentu sekali Saudara akan bisa tidur nyenyak dan akan mendapatkan mimpi-mimpi yang indah. Oleh karena itu jangan pernah lupa bangun pada besok pagi, dan juga sekalian saya minta kepada Bapak Ibu Saudara sekalian supaya besok malam kita juga akan kembali mengikuti program ini, yaitu kita akan dilayani oleh hambanya Panji Reta Mitra Purba yang akan menyampaikan pesan-pesan khusus untuk kita. Oleh karena itu jangan sampai ketinggalan. Saya juga percaya ketika Bapak Ibu Saudara diberkati oleh Tuhan dan mau juga membagikan video ini, maka sahabat saudara dan kerabatnya akan diberkati oleh Tuhan kalau menonton. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, saya mohon sekiranya Bapak Ibu Saudara mau membagikannya di IG, di grup-grup medsos lainnya. Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan, di hari kata saya katakan salam dari Gereja Gebrawa Indah Kota Batam, dan selamat malam. Tuhan Yesus memberkati. Salam sehat, salam sukses, sayonara, sampai berjumpa lagi pada besok malam. Haleluya, haleluya, puji Tuhan.